البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari akidah Qairiyah. Masuk ke muka surat 91. Qala fadilatu Syekhina Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu ta'ala, As-Sani was-Samanun. Nama yang ke-82, Al-Muqit. Ada beberapa makna, tapi yang termasuk paling terkenal Al-Muqit adalah yang memberikan kepada para hamba aqwatahum, yaitu makanan-makanan mereka. Ini bagian dari nama Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki. Dalilnya wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan Allah Maha memberikan makanan kepada segala sesuatu. Baik. Muqit, pemberi food, yaitu memberikan makanan, terutama makanan asasi yang dengan itu mereka hidup, yang dengan itu keperluan mereka tertopang. Ini muqit. Walaupun makanan sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, ada yang berupa makanan fisikal, ada yang berupa kerohanian. Makanan fisikal adalah seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi at'amahum min ju'. Dialah yang memberikan kepada mereka makanan karena mereka kelaparan. Dan sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imkum. Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian semua kelaparan kecuali orang yang aku beri makanan, maka mohonlah makanan kepadaku, niscaya aku akan memberikan makanan kepada kalian. Ini adalah makanan yang sifatnya fisikal. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Nah, itu malaikat mungkin makanannya jenis lain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lain dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wasiat Nabi Nuh kepada anaknya tatkala Nabi Nuh mau wafat, wa usika bi subhanallahi wa bihamdihi fa innahu tasbihu kulli syai' wa bihi yurzaqu al-khalq. Aku wasiatkan kepada kalian untuk mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, karena itu adalah sholatnya segala sesuatu. Semua makhluk, tata cara sholatnya minimalnya adalah subhanallahi wa bihamdi. Tentunya manusia dan jin, ya, seperti yang diajarkan oleh Nabi. Dan dengan ucapan subhanallahi wa bihamdi, semua makhluk akan diberi rezeki. Rezeki yang sifatnya kerohanian adalah zikir-zikir yang dengan itu badan jadi kuat, jiwa jadi kukuh, dan seterusnya. Semuanya masuk ke dalam nama Allah Muqit, yaitu yang memberikan makanan. Kemudian As-Salisu was-Samanun, yang ke-83, Al-Malik, yaitu raja. Dalilun huwa Allahul ladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddus. Dialah Allah yang mana tiada sesembahan yang benar kecuali Dia, Raja yang Maha Suci. Alnya ini istighraqiyah li kamalil jins, mencakupi kesempurnaan jenis. Jenis raja semuanya yang sempurna hanya milik Allah Ta'ala. Yang lain-lain raja, tetapi raja dengan kekuasaan yang sangat terbatasi dan terbatas.
Sementara Allah kerajaannya itu tidak ada batasannya, dia merajai segalanya. Kemudian Ar-Rabi'u wa Samanun, nama yang ke-84 Al-Malik. Al-Malik. Ini sifat mubalaghah dari Al-Malik. Yang lain mengatakan sifat mubalaghah dari Malik, yaitu yang betul-betul menguasai segalanya. Ini pola penyangatan. Daliluhu fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di tempat yang memuaskan, sidq itu adalah kesesuaian dengan yang diharapkan dan kenyataannya. Baik, makanya sidq di sini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau yaitu Hadil Arwah, dan juga di dalam kitab Madarijus Shalihin kalau tidak salah. Sidq di sini adalah memuaskan, di tempat yang memuaskan, di sisi Zat yang maha menguasai segalanya lagi maha kuasa. Disebutkan dua nama di sini, menunjukkan seluruh kekuasaan hanya di tangan dia, tidak di tangan yang lain. Iya, tempat duduk. Jelas maksudnya adalah di surga, tempat duduk kita, insya Allah. Kemudian Al-Khamisu was-Samanun Al-Mannan, yang ke-85 yang maha memberikan kurnia. Ini sifat mubalaghah dari Al-Man. Jadi Al-Mannan. Karena dari apa? Manna yang mundu, memberikan kurnia, memberikan jasa. Daliluhu hadis, dalilnya hadis, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon kepadamu dengan bertawassul bahwasanya seluruh pujian adalah milikmu. La ilaha illa ant, tiada sembah yang benar kecuali Engkau. Al-Mannan, yang maha berjasa, yang maha memberikan kurnia. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu hasan. Ya, sanadnya hasan. Dan ini termasuk doa, sebab-sebab terkabulnya doa. Ada nama Allah yang maha agung di situ, nama Allah yang paling besar ada di situ. Nama orang Abdul Manan. Nah, betul, Abdul Manan. Salah. Harusnya ada tafsirnya Manan. Iya. Mana terkenal. Nggak tahu jadinya artinya jadi apa Manan. Kalau nama Manan tak boleh, dia mesti Abdul Manan. Allah alam, Anda belum tahu tafsir tentang itu. Al-Manan itu nama. Iya, Manan nama Allah. Cuma apakah ini termasuk asma mustarakah atau khosoh? Anda belum tahu. Tapi jelas untuk kehati-hatiannya pakai takbir, yaitu Abdul, lebih selamat dan lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan ta'abudiyah. Iya, sebaiknya pakai Abdul. Muhammad Manan. Maksudnya Muhammad Abdul Manan. Kalau Al-Manah itu berhala kan? Itu mana ya berhala? Berhala ya. Pola taknis dari apa? Al-Mannan. Semula nama Allah, tapi kemudian mereka bawa kepada berhala seperti Aziz jadi Al-Uzza. Al-Ilah jadi Al-Lat. Itu penyelewengan, pengesokan yang dilakukan orang jahiliyah. Manan jadi Al-Manah untuk berhala mereka. Kemudian as-sadisu was-samanun Al-Muhaimin, yang ke-86 Muhaimin, yaitu yang mengawasi segalanya, yang menjadi tolak ukur kebenaran, patokan kebenaran. Iya, Muhaimin artinya raqib, yang mengawasi. Dalil huwa Allahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin. Dialah Allah, tiada sesembahan yang benar kecuali Dia. Dialah Maharaja yang Maha Suci, yang as-salam, ini sudah kita lewati ya, yang memberikan keselamatan, sekaligus Dia sendiri adalah zat yang selamat dari segala kekurangan. Al-Mu'min, yang memberikan keamanan.
Al-Muhaimin, yaitu yang mengawasi semuanya. Kemudian As-Sabi'u was-Samanun, Al-Mu'akhir, 87, yang mengakhirkan, yaitu dia yang muqaddim dan dia yang muakhir. Dalilhu marra inda ismil muqaddim, ya antal muqaddimu wa antal muakhir, engkaulah yang memajukan dan engkaulah yang mengakhirkan. Walaupun apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu tidak berubah, tetapi dari sisi pelaksanaannya, apa yang tertulis di dalam catatan malaikat itu mungkin berubah. Yaitu apa? Memajukan ajal atau mengakhirkan, memajukan pemberian rezeki atau menunda mengakhirkan, ini terserah Allah. Boleh jadi asalnya orang ini ditetapkan umurnya sekian, tapi tatkala dia rajin untuk menyambung kekerabatan, maka umurnya dipanjangkan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba ayyun sa'alahu fi asarih wa yubsata lahu fi rizqih falayasil rahimah. Barang siapa suka untuk umurnya dipanjangkan dan rezekinya dibentangkan, dihamparkan, maka hendaknya dia menyambung kekerabatan. Ini menunjukkan bahwasanya mungkin saja nyawa itu, ajal itu diakhirkan, yaitu dalam catatan malaikat. Walaupun Allah tahu di Lauhul Mahfuz akhirnya orang itu macam apa, Allah tahu. Demikian pula rezeki, mungkin asalnya rezekinya sekian, tapi karena dia rajin silaturahim, maka rezekinya jadi dibentangkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana orang yang rajin sholat, itu rezekinya ditambah lagi. Baik, Allah muqaddim dan Allah juga muakhir. Mahathir sampai umur 99. Apa? Mahathir Muhammad umur 99. Mungkin banyak yang doakan, orang Yaman, orang Malaysia, orang berbagai negara. Silaturahim. Itu juga sehingga apa, dipanjangkan umurnya. Semoga masih ada kesempatan beramal soleh, memperbaiki diri, mengejar ketertinggalan dan sebagainya. Mungkin masa dia berpuasa banyak orang, Banyak bantu, banyak ini atau ya kesempatan memperbaiki apa yang kurang-kurang juga. Allah lebih tahu. tapi bergaduh setiap hari. Risiko politik, risiko politik. Balas sekarang. Kena attack balas, balas beri. Baik. Dia mesti defend dia, mesti pertahankan. Baik. As-Samin was-Samanun Al-Maula, yang ke-88 yaitu Al-Maula, yaitu yang dipertuan, yang menjadi tuan, yang menjadi pemimpin, yang menjadi pengurus, itu namanya Maula. Ada banyak makna Maula, tapi diantaranya yang ini tadi, yang memimpin, yang mengurusi, yang menjadi tuan bagi segalanya. Alatnya di sini menunjukkan kesempurnaan. Daliluhu nikmal maula wa nikman nasir. Dia adalah sebaik-baik tuan dan dia adalah sebaik-baik penolong. Karena yang di Pertuan Agung itu kan salah. Kalau di pertuan untuk satu negara boleh, tapi kalau secara mutlak ya tak boleh. Di Pertuan Agung Malaysia boleh, kalau di Pertuan Agung dunia ya tak boleh. Tapi jelas orang paham maksudnya ya, cuma satu negara. Nama adalah Yang tak boleh ya, yang seperti yang di Indonesia itu apa istilahnya, paku alam, sebagai paku bagi alam semesta, ini berlebihan. Tak sampai satu provinsi juga. Paku alam. Atau yang apa itu, yang memangku dunia, nah itu tak boleh. Hanya ngurus satu provinsi, bagaimana memangku satu dunia? Tak boleh. Itu kekeliruan. Baik. Kemudian At-Tasi' was-Samanun, yang ke-89 Al-Mu'min, daliluhu huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'min. Itu tadi. Ada beberapa makna disebutkan oleh para ulama, tapi yang paling jelas, yang paling
tepat adalah yang al-mu'min bimakna mu'ammin, yang memberikan keamanan. Allah Ta'ala mengatakan alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dialah yang memberikan kepada mereka makanan karena mereka lapar, dan yang memberikan mereka keamanan dari ketakutan. Apa sudah? Tadi maulah. Kemudian At-Tis'un yang ke-90 An-Nasir, yang maha menolong. Dalilu wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah sebagai wali. Wali sama dengan maula, tuan, pemimpin, mengurusi, mengatur segalanya, menjamin rezeki dan seterusnya. Wa ni'man nasir. Wa kafa billahi nasira. Dan cukuplah Allah sebagai penolong. Allah Ta'ala telah mengatakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wajib atas kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala mengatakan inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami pasti akan menolong para utusan kami dan orang-orang yang beriman pada hari tegaknya para saksi. Dan juga dalam firman Allah Ta'ala walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Sungguh telah berlalu kalimat kami untuk para hamba kami yang diutuskan. Sesungguhnya mereka pasti akan tertolong, dan sesungguhnya tentara kami mereka itulah yang akan menang. Ini menunjukkan Allah adalah penolong. Kalau bukan Allah yang menolong, siapa yang mampu? Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyahdurkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang mampu mengalahkan kalian. Namun jika Allah menelantarkan kalian, maka siapa lagi yang akan menolong kalian setelah Dia meninggalkan kalian? Maka apa? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Hanya orang Islam tidak sekalah. Mestinya seandainya mereka memenuhi syarat. Allah Ta'ala sudah mengatakan walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbar tsumma la yunsarun. Sunnat Allah. Seandainya orang-orang kafir itu memerangi kalian, pastilah mereka akan lari ke belakang, kemudian mereka tidak tertolong. Itu adalah sunnatullah, yaitu kebiasaan Allah. Tapi kenapa banyak yang kalah? Bahkan di perang Uhud ada nabi terbaik, ada kitab suci terbaik. Kenapa sahabat kalah? Ya karena ada faktor-faktor yang tidak terpenuhi waktu itu. Macam Palestina lenyap. Tidak, dijamin tidak lenyap sampai akhir. Cuma ya itu terhapus, dosanya dihapus dengan musibah-musibah karena dosa yang sangat banyak. Ya karena muslimnya sendiri syirik-syirik masih banyak, bid'ah banyak, maksiat banyak. Kalaupun menang, boleh jadi nanti sombong, malah selfie membanggakan kehebatan ini dan itu. Gimana akan menang? Karena kemungkinan Palestina dulu banyak maksiat. Oh banyak sekali ya. Anak jumpa bapak-bapak yang dari Palestina, mereka cerita ini kesalahan kami. Anak baca di buku juga seperti itu. Ini kesalahan kami. Para pemudanya lalai dari belajar, banyak maksiat. Setiap kali perang, semula orang-orang Yahudi selalu kalah. Tetapi tatkala orang Yahudi memakai cara lain, membawa perempuan-perempuan cantik mereka masuk ke Palestina, ya sudah berzina banyak sekali. Ya kalau gitu gimana Allah tidak marah? Allah cemburu. Nah, anak-anak itu punya darah Palestina gabungan dengan darah Yahudi, antara kelicikan dan keberanian. Akhirnya anak itu dilatih untuk jadi pasukan-pasukan tempur, pakai EPIC, pakai apa, helikopter untuk membunuh orang tua mereka sendiri. Mereka tak tahu itu orang tua mereka. Langsung anak-anaknya dididik sejak kecil oleh Yahudi, tak tahu mereka ini adalah dari keturunan Palestina. Ya sudah, memang membantai ya setelah itu. Tapi ikutnya tidak akan lenyap. Enggak, dijamin tidak akan lenyap. Rasulullah sudah menjamin sampai hari kiamat itu tetap jadi negeri muslimin. Cuma ya pasang surut situasinya, pembantaian, tapi nggak akan lenyap sampai Nabi Isa yang turun di situ
membantu Imam Mahdi untuk bertahan melawan Dajjal dan Yahudi. Yahudi mendukung dari luar, menunjukkan mereka tak mampu menguasai Palestina secara total. Ada aja yang menghalangi makar mereka. Mereka sendiri paling pening. Mestinya tinggal dihantam habis. Kalau negara-negara muslimin yang besar hanya mampu melihat, tak mampu apa-apa. Tapi kenapa tak mampu sampai sekarang orang-orang Yahudi untuk melenyapkan Palestina? Ada kekuatan lain. Allah sudah menjamin. Jadi Israel sedang serang melumpuhkan kami lagi. Urusan politik kompleks memang. Allah musta'an. Serang Gaza yang tak Lebanon lah dalam minggu ni. Iya. Memang. Lama-lama boleh bengkak Israel. Memang. Mereka sendiri letih. Mereka sendiri banyak urusan di dalam negeri, kesulitan dalam negeri mereka, dalaman. Mereka sendiri letih. Lama-lama itu terakhir. Betul. Nanti orang-orang Yahudi yang dari Asbahan itulah yang mengikuti Dajjal untuk mengepung Palestina. Jadi alam mungkin yang di sekitar Palestina entah gimana, mereka yang bengkak, mereka yang tak mampu dan seterusnya. Bahkan di Iran. Iya di Iran betul. Yahudi banyak di Asbahan. Memang Bahkan Iran. dokter yang pergi ke sana tengok-tengok melihat banyak apa itu tokoh-tokoh Yahudi di sana dimuliakan orang Yahudinya. Siap. Iya betul. Di Teheran dan sekitarnya. Memang itu aneh. Aneh tapi bagi kami tidak aneh. Baik, kita lanjutkan dulu. Kemudian Al-Hadi wa Tis'un yang ke-91 Al-Hadi yang Maha memberikan hidayah. Dari ruhu wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Rabbmu itu yang memberikan hidayah dan yang menolong. Baik, hidayah ada banyak jenisnya. Ada yang hidayah yang sifatnya ammah, yang sifatnya umum. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, yang menciptakan kemudian menyempurnakan, yang memberikan takdir ketetapan kemudian memberikan hidayah. Maksudnya kata para ulama yaitu membimbing setiap makhluk kepada apa yang menjadi kesesuaian dia untuk kemaslahatan dia. Manusia diberi bimbingan untuk makan nasi, makan roti atau apa itu. Bayi pun begitu lahir diberi bimbingan untuk langsung mencari air susu ibunya. Tak ada bayi lahir langsung minta durian, nggak ada. Dia tahu apa yang harus dimakan, apa yang harus diminum. Demikian pula nyamuk diberi hidayah untuk mencari darah. Demikian pula hewan-hewan tertentu diberi hidayah untuk mengumpulkan sampah. Ini hidayah yang sifatnya umum. Demi kemaslahatan masing-masing makhluk sudah ada hidayahnya sendiri-sendiri. Baik. Yang kedua adalah hidayah khassah, yaitu hidayah yang sifatnya khusus, yaitu yang sifatnya kerohanian. Hidayah untuk mencari jalan yang benar, hidayah untuk memberikan petunjuk. Seperti yang diucapkan oleh Nabi Musa mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali kita tidak akan ditangkap oleh Fir'aun karena sesungguhnya saya disertai oleh Rabbku. Dia akan membimbingku, membimbing kepada jalan keselamatan. Ternyata bimbingannya tak calang-calang, tak tanggung-tanggung. Disuruh memukulkan tongkat ke lautan, langsung terbentuk jalan. Ini Fir'aun pun tak mampu membuat macam itu. Ini hidayah yang sangat mencengangkan. Ada juga hidayah yang jenis berikutnya, yaitu hidayah ila jannah atau ilan nar. Hidayah menuju ke surga atau hidayah menuju ke neraka. Sayahdihim rabbuhum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Allah akan membimbing mereka dan memberikan petunjuk kepada mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah Dia perkenalkan kepada mereka. Atau mungkin adalah petunjuk ke neraka, yaitu ini adalah tentunya apa? Tentunya adalah para a'imah al-mudillin, para pemimpin yang menyesatkan, termasuk iblis. Yang mana dia itu dikatakan oleh Allah Ta'ala innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabin nar. Hanyalah dia itu
menyeru para pengikutnya agar menjadi penghuni neraka. Jadi ada beberapa jenis hidayah. Kalau hidayah bimbingan, ini makhluk juga memiliki itu. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini membimbing kepada jalan yang paling lurus. Nabi Muhammad juga wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing kepada jalan yang lurus. Adapun hidayah yang bermakna taufik, ini memang hanya milik Allah Ta'ala semata, yaitu hidayah ilham. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah pada orang yang engkau kehendaki, orang yang engkau cintai, tetapi Allah membimbing orang yang Dia kehendaki, yaitu hidayah ilham. Macam mana cara Pak kehendak Allah? Ada beberapa syarat. Di antaranya adalah kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, jadi perlu kesungguhan. Barang siapa bersungguh-sungguh mencari jalan kami, pastilah kami akan menunjukinya jalan-jalan kami. Jadi ada kesungguhan. Yang kedua adalah setiap kali mendapatkan ilmu dia mengamalkannya. Sebagaimana kata Allah Ta'ala, walladzina ihtadaw zadahum huda. Orang yang mau mengikuti hidayah, sudah diberi hidayah, diberi ilmu ini, kemudian diamalkan, zadahum huda, Allah akan menambahkan hidayah kepada mereka, dan seterusnya. Ini dibahas di dalam syarah Al-Usul Sittah. Syarat-syarat akan mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Kelanjutannya di masa hadapan insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.